الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat itu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Al-Quran Surat Al-Jathiyah, Surat ke-45 ayat 23. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita mengambil pelajaran sebagaimana pesan di ujung ayat yang dibacakan tadi terhadap kehidupan yang dilalui oleh seseorang atau sebagian manusia yang mengalami disorientasi, tidak jelas mau kemana. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dia dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatannya itu. Malahan dikatakan Allah cabut perangkat yang diberikan kepadanya semula untuk mengakses kebenaran. Betapa mengerikannya kehidupan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, telinganya, hatinya ditutup untuk mengakses kebenaran. Wa ja'ala ala basarihi gishawah, penglihatannya itu ditutup. Jadi hidupnya ini tidak jelas. Wa may yahdihi min ba'dillah, tentu tidak ada yang akan bisa mengembalikannya pada kebaikan setelah Allah meninggalkan. Jadi kata Allah, belajar dari situ agar kamu tidak masuk ke situ. Di awal ayat 23 surat 45 ini ditegaskan bahwa yang mengalami seperti itu adalah orang yang ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Kata Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan wa ja'ala hawahu masdaral haq was sa'adah. Hawa nafsunya itu dijadikan sebagai sandaran, rujukan, patokan dia tentang kebenaran dan kebahagiaan. Wa nasiyallahu azza wa jalla, dan dia tinggalkan semua ketentuan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, yang berasal dari Abu Hurairah, pernah dikonkretkan siapa yang menjadikan Tuhannya, menjadi patokannya, menjadi ikutannya, menjadi standarnya, menjadi yang diutamakan, menjadi yang ditakutkannya, itu adalah nafsunya. Di mana di sini digambarkan ada 3 orang yang kehidupannya itu, kalau di bahasa sekarang, sangat transaksional. Pokoknya segala-galanya itu adalah standarnya dia dapat apa.
keuntungannya apa? Kalau tidak ada keuntungannya, nol besar, malahan cuma rugi, itu tidak menarik, itu harus dihindarkan. Malahan hadis itu diawali dengan ancaman dalam bentuk informasi akhirat. Kata Rasulullah dalam hadis itu, salasun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Rasulullah, ada 3 golongan manusia itu yang di hari kiamat kelak, puncaknya di hari kiamat maksudnya, dan itu sudah berlangsung sejak dia melakukan kesalahan di dunia ini dalam porsi yang tentu saja berbeda. Yang di situ disebutkan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mau bicara dengan dia. Wala yanzuru ilaihim, jangankan bicara, menoleh pun tidak mau. Betapa bencinya Allah sama dia. Wala yuzakkihim, dan tidak mensucikannya, tidak ngurus dia. Pokoknya ditelantarkan aja gitu di akhirat. Di situ yang tuan rumahnya, sahibul baitnya satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, tidak ada wakilnya. Allah yang satu-satunya tuan rumah itu berlakukan dia seperti itu. Betapa menderitanya dia. Walahum azabun alim, dan dia malahan sudah disediakan azab yang pedih. Jadi kehidupan yang luntang-lantung sebenarnya itu, walaupun kemungkinan terlihat dalam pandangan kabur manusia itu dia masih orang sukses, orang hebat. 3 model kehidupan transaksional kalau kita bawa dalam Al-Jathiyah 23 tadi, orang yang patokan hidupnya itu adalah nafsu. Yang kalau dalam tafsir-tafsir misalnya disebutkan dia itu wa annahu yamilu li tahqiqi ma yastahi duna wiqayati al-qiyami wal akhlaq. Jadi dia hanya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh nafsunya, dan itu melepaskan diri sama sekali dari patokan nilai dan akhlak. Disebutkan di situ oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'u min ibnis sabil. Orang yang memiliki kelebihan air di padang pasir. Padang pasir tempat yang di situ sangat butuh air. Dia sudah, yang dia miliki sudah melebihi kebutuhannya. Ala fadli ma'in. Kalaupun dibagi, dia tidak akan kehausan. Tetapi yamna'u min ibnis sabil. Orang yang sangat butuh air dalam perjalanan di padang tandus itu, yang dialah di antaranya atau mungkin satu-satunya tempat mendapatkan air itu, nah dia tidak mau. Memang apa untungnya nolong orang miskin itu? Tidak ada. Kontraknya, transaksinya itu tidak jelas. Tapi kalau nolong orang berpangkat kan jelas, dia punya banyak kekuasaan, yang tinggal kasih-kasih. Kalau nolong orang kaya kan kelihatan itu, dia bisa bantu apa, bisa modali apa, bisa gratiskan apa. Tapi kalau orang yang terlunta-lunta, kita yang tambah repot. Sangat transaksional, dan begitulah kehidupan yang standarnya itu tidak lagi kebenaran. Standar kebenarannya itu tidak lagi hukum Allah. Standar kebahagiaannya itu tidak lagi. Dia bahagianya ketika menerima kucuran rupiah itu. Itu yang terbayang-bayang, betapa senang.
Karena itu membantu orang miskin, membantu orang yang membutuhkan, saling berbagi dalam kehidupan sosialnya tidak menarik, tidak menarik. Karena itu ya biar aja. Karena bodohnya kali kenapa dia tidak seberuntung kita. Lihat nih orang yang kerja keras, yang pintar dengan segala macam. Satu, hati-hati dengan kehidupannya seperti ini. Jadikan itu pelajaran, kata ujung ayat 23 surat Al-Jasiyah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri. Seseorang yang menjual sesuatu kepada orang lain setelah waktu asar. Jadi ada transaksi jual beli setelah asar. Transaksi jual beli ini bisa kita jadikan sebagai sampel saja. Pokoknya apapun modelnya transaksi kehidupan ini, tentu yang mudah mencontohkannya jual beli. Dan jual beli tentunya yang paling potensial untuk ini. Ba'dal asri itu ya setelah waktu asar satu, atau makna hakikinya adalah waktu di mana kalau habis asar ini kan orang-orang sudah mulai letih, siap-siap pulang. Di mana kewaspadaan orang sudah jauh berkurang, mudah ditipu. Kalau dalam jabaran lebih lanjut mungkin ilmunya kurang, pengalamannya kurang, dia orang jauh, dia tidak tahu nih barang ini. Juallah ke dia. Fahalafa lahu billahi la akhadaha wa kadha wa saddaqahu wa wa'ala ghairi dhalik. Tidak cukup hanya memanfaatkan timing yang buruk itu, di mana orang berkemungkinan mudah ditipu, mudah dikicu. Dia tambah lagi dengan sumpah, fahalafa lahu lillah, demi Allah. Kalau dalam ucapan, kalau dalam penampilan mungkin ditampilkan dia seperti orang yang sangat saleh, patut dipercaya. Ucapannya difasih-fasihkan dan lain sebagainya. Fahalafa lahu lillah, pakai demi Allah. Fasaddaqahu, karena sakingnya pandai membual ini. Fahalafa lillahi la akhadaha wa kadha. Ini barang ini modalnya segini. Fasaddaqahu, kemudian yang ditawari ini percaya. Wa huwa ala ghairi dzalik, padahal dia bohong sama sekali. Jadi menggunakan instrumen kebohongan dengan segala turunannya itu untuk mengambil punya orang lain. Pokoknya saya untung besar, pokoknya saya jadi, pokoknya saya dapat. Soal di situ ada rugi, ya kenapa bodoh? Dan itu untuk kalangan tertentu kadang-kadang jadi tren itu. Susah kita ini, orang yang jujur begini tuh hebat dia. Kadang dibilang hebat orang yang bisa mengambil